Untukmu yang sedang sakit, yang sedang berbaring, yang sedang lemah tak berdaya, yang sedang tiada mempunyai tenaga, yang sedang tak memiliki kekuatan, yang sedang tak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kelemahan badanmu, kesakitan badanmu menjadikan engkau selemah-lemahnya dan terputus dari segala apapun aktivitas. Awalnya engkau adalah orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang mampu melakukan segala hal. Namun setelah kesehatan itu tiada, maka engkau pun lemah tak berdaya. Jangankan untuk melakukan aktivitas, jangankan untuk melakukan kegiatan, tidur saja pun engkau merasa sangatlah capek dan gelisah. Namun kesakitanmu ini jangan engkau jadikan beban. Sakitmu ini jangan kau jadikan sebagai pengeluh kepada Allah. Sakitmu ini jangan kau berikan kepada siapapun yang kau salahkan, apalagi Allah. Sakitmu ini jangan pernah menjadikan dirimu kufur atas nikmat Allah. Sakitmu ini jangan pernah menjadikan dirimu ini tidak bersyukur kepada Allah. Sakitmu ini jangan menjadikan dirimu merasa bahwa Allah tidak sayang kepadamu. Dan sakitmu ini jangan menjadikan dirimu lupa kepada Allah. Tapi tetaplah bersabar, sebab orang yang tidak pernah sakit berarti Allah tidak sayang kepadanya. Tapi apabila seseorang masih Allah berikan sakit, Allah berikan ujian, wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Apabila seseorang masih diberikan Allah ujian, diberikan Allah sesuatu yang membuat dia itu lemah, maka ingatlah, Allah ingin menaikkan derajatmu, Allah ingin menghapuskan dosamu, Allah ingin memperbanyak pahalamu, karena Allah sayang kepadamu. Maka terus bersabar, jangan pernah mengeluh, jangan pernah salahkan siapapun, karena penyakit ini, di balik sakit ini pasti ada hikmahnya dan ada sesuatu yang istimewa yang diberikan Allah kepada kita apabila kita selalu bersyukur dan bersabar dan selalu ingat kepada Allah dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan stres ataupun tidak. Kalau kita tetap berpegang teguh kepada Allah, ingat kepada Allah, insya Allah akan ada hikmahnya dan Allah akan memberikan kejutan kepada kita berupa sesuatu yang sangat berharga bagi kita yang kita tidak tahu bagaimana caranya, dan caranya itu adalah cara yang paling indah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, "Ma min muslimin yusibuhu adhan min maradih, fama siwahu illa hattallah bihi sayyiatihi kama tahuttu syajarah waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosa sebagaimana daun pohon yang gugur di musim gugur. Maka seperti itulah dosa-dosa orang yang sakit Allah ampuni karena sayangnya Allah kepada seorang hamba yang sakit. Maka kata Rasul dalam riwayat lain, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'ah." Kata Rasulullah dalam riwayat lain,
Tidak satupun seseorang hamba Allah umat Nabi Muhammad yang tertimpa musibah, yang mendapatkan musibah, lalu apalagi duri, terkena duri di saat berjalan, tertusuk duri kakinya di saat berjalan, maka akan Allah angkat derajatnya dan akan Allah hapuskan kesalahannya selagi dia bersabar atas apa yang telah menimpahnya. Selagi dia selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan naikkan derajatnya, walaupun hanya duri yang menempel atau terkena kakinya hingga menyebabkan dia terhapuskan segala dosa-dosanya. Maka sayang sekali Allah kepada seorang hamba, sehingga ujian yang apabila diberikan Allah tetapi kita bersabar, maka saat itu juga Allah akan naikkan derajat kita. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Maka apabila seseorang mendapatkan bencana, tertimpa musibah, baik dia perempuan ataupun laki-laki, baik itu segala musibah berupa apa, anak, harta, atau musibah yang dengan apapun itu sampai dia mati. Misalnya dia sakit, sampai sakit itu membawanya kematian, tidak ada kesembuhan sampai dia mati, maka dia akan berjumpa nanti dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan bersih, sebersih-bersihnya, dan tidak ada kesalahan pada dirinya. Maka apabila seorang hamba diuji Allah dengan penyakit, diuji Allah dengan sakit, sampai dia meninggal bertahun-tahun penyakit yang dirasakannya, tidak ada kesenangan di dalam dirinya, sampai dia mati dia mempunyai penyakit itu, maka ketika dia mati tidak sempat sembuh, selagi dia tidak menduakan Allah, selagi dia tidak berobat kepada dukun, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendatangi dukun maka tidak diterima 40 hari salatnya. Apabila dia mati, maka mati dalam keadaan kafir. Maka hadirin yang mulia, untuk itu terus bersabar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman aziman. Maka jangan pernah menduakan Allah, walaupun engkau dibunuh, walaupun engkau diancam, walaupun engkau diteror, walaupun engkau sakit sampai mau mati, walaupun napasmu sudah ditenggorokan, walaupun engkau dibelah-belah dan dipotong-potong, walaupun engkau merasa tidak ada harapan hidup lagi, jangan pernah engkau berobat kepada dukun, jangan pernah engkau berkawan kepada jin, jangan pernah engkau minta tolong kepada syaitan. Karena apa? Itu yang menyebabkan Allah murka kepadamu, sehingga pintu taubat ditutup kepadamu dan engkau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan Allah murka kepada kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita ingkar kepada Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita menduakan Allah. Mau kemana kita? Apakah tempat kembali kita selain Allah yang menyediakan? Tidak ada yang bisa menyediakan. Ketika Allah sudah murka kepada kita, pantaskah kita masuk ke dalam surganya? Tidak. Lalu Allah campakkan kita ke dalam neraka. Apa yang mau kita katakan kepada Allah? Apakah kita berkata kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu ya Allah, sedangkan kita dulu waktu di dunia menduakannya, syirik kepadanya, tidak meminta pertolongan kepadanya? Apakah kita mempunyai harga diri dan malu sekali kepada Allah, malu kepada Nabi Muhammad, padahal agama sudah sempurna kepada Nabi Muhammad? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu dalam keadaan Islam secara sempurna, karena agama telah sempurna, agama sangat sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Namun ketika kita mati nanti, kita menduakan Allah hanya untuk kesembuhan kita, padahal kesembuhan kita hanya ada di tangan Allah.